Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prof. Nurhizirah Gistituati dan Bapak Prof. Dr. Rusdinal MPD. Izinkan saya Nunung Amalita 22169-021 yang akan menjelaskan materi kita pada minggu ini, yaitu Policy Implementation and Policy Evaluation. Baik, apa saja yang akan kita bahas pada materi ini? Pertama sekali tentunya kita harus mengetahui apa itu implementasi kebijakan. Kemudian yang kedua itu adalah kenapa suatu kebijakan itu harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Yang keempat, hambatan-hambatan apa saja yang ditimbulkan dalam implementasi kebijakan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi implementasi kebijakan. Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan itu adalah suatu proses di mana kebijakan itu diterapkan atau aplikasi rencana dalam praktek. Implementasi kebijakan itu tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target growth. Namun lebih daripada itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno bahwa implementasi kebijakan itu dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya itu berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekret presiden. Selanjutnya, yang kedua, mengapa suatu kebijakan itu harus dilaksanakan? Nah, mari kita lihat bersama bahwa menurut Edward, implementasi kebijakan itu diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Tujuan implementasi kebijakan ini diformulasikan ke dalam program, aksi, dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana implementasi kebijakan atau program secara garis besar itu dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan? Nah, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu menurut Van Meter dan Van Hoon itu adalah ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Yang kedua itu adalah sumber-sumbernya. Yang ketiga itu adalah komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Selanjutnya yang keempat itu adalah karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan kecenderungan para pelaksana. Selanjutnya, berbagai kendala yang dihadapi di dalam implementasi kebijakan. Pertama, hambatan politik. Ini tentu saja memungkinkan terjadi karena berbagai macam politik yang sudah terjadi di suatu negara. Karena ini memungkinkan adanya berbagai kepentingan para aktor yang bermain di area perumusan dan pengimplementasian kebijakan. Kemudian ketidakmampuan sumber daya manusia, yaitu karena terbatasnya sumber daya manusia ini yang menjadikan masyarakat kadang menjadi bingung ketika ada suatu kebijakan baru. Lalu yang ketiga itu adalah disebabkan oleh minimnya oposisi dan apatisnya individu. Lalu bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Diharapkan lembaga politik, lembaga LSM, ormas, dan organisasi lainnya itu diharapkan mampu menempati posisi agar terus mengaktifkan demokrasi yang berlangsung tanpa ada pertentangan yang tajam. Kedua, pemerintah sebagai pemangku kebijakan mesti lebih berhati-hati dan melalui analisis mendalam sebelum merumuskan kebijakan. Ketiga, masyarakat dalam berbagai organisasi lainnya pun diharapkan agar menjadi lebih aktif dalam mengawal proses pelaksanaan perumusan kebijakan sehingga dengan adanya check
dan balance dari semua pihak diharapkan nantinya kebijakan yang diperlukan dan dijalankan mampu mensejahterakan banyak orang. Sekarang kita akan masuk kepada materi evaluasi polisi. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama yaitu evaluasi kebijakan. Apa yang maksud dengan evaluasi kebijakan? Lalu mengapa suatu kebijakan itu harus dievaluasi? Kemudian apa saja jenis-jenis evaluasi? Kapan, lalu dan siapakah yang harus dievaluasi dalam satu implementasi kebijakan? Lalu kendala apa saja yang ditimbulkan dalam evaluasi dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Sekarang kita masuk apa sih yang maksud dengan evaluasi kebijakan. Pertama, Anderson tahun 1975 mengatakan bahwa evaluasi kebijakan itu adalah kegiatan menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya. Lalu Muhajir dalam Widodo itu mengatakan bahwa evaluasi kebijakan publik itu merupakan suatu proses menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik itu dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Nah, Jones mengartikan evaluasi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Serta secara umum, evaluasi kebijakan itu dapat dikatakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak. Hal ini berarti bahwa proses evaluasi itu tidak mudah, tidak hanya dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan keseluruhan dari proses kebijakan dapat dalam mengevaluasi. Lalu kenapa kebijakan harus dievaluasi? Tentu saja kebijakan ini harus dievaluasi karena menurut Samodra Wibawa ini evaluasi bertujuan itu memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung, serta menunjukkan faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik. Kemudian juga memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar untuk mengetahui cara implementasi yang lain. Sekarang alasan evaluasi alasan dilakukannya evaluasi kebijakan itu adalah pertama untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan. Seberapa jauh kebijakan itu mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan itu berhasil atau gagal. Jadi dengan melihat tingkatnya efektivitasnya, maka dapat disimpulkan bahwa apakah suatu kebijakan itu sudah berhasil atau belum. Ketiga, memenuhi akuntabilitas publik, yaitu melakukan penilaian kerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Yang keempat, itu untuk menunjukkan kepada stakeholder bahwa manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, maka para stakeholder itu, terutama kelompok sasaran, tidak mengetahui secara pasti apa manfaat dari sebuah kebijakan atau program. Kemudian jenis-jenis evaluasi dari kebijakan itu menurut Howlett Rames tahun 1905 dalam William Dunn mengatakan evaluasi administratif itu ada terbagi effort evaluation, performance evaluation, effectiveness evaluation, dan proses evaluation. Ini dilaksanakan dari awal sampai akhir dari implementasi kebijakan. Kemudian ada evaluasi yang judicial. Judicial ini berkaitan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Lalu ada satu lagi yang disebut dengan evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstitusi politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan. Lalu menurut Bingham dan Filbinger ya bahwa jenis evaluasi itu adalah evaluasi proses. Ini fokus pada bagaimana proses implementasi dari suatu kebijakan. Kemudian evaluasi impact
yaitu fokus pada hasil akhir suatu kebijakan. Kemudian evaluasi kebijakan yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan. Meta evaluasi merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait. Baik, kita lanjut. Nah, kapan pelaksanaan evaluasi itu? Pelaksanaan evaluasi itu dibagi 3 menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Jadi kita harus bisa melihat secara keseluruhan. Baik, ini apa ya? Ini adalah lanjutannya. Pelaksanaan evaluasi itu adalah ketidakpastian atau tujuan-tujuan kebijakan. Bila tujuan dari suatu kebijakan tidak jelas atau tersebar, maka kesulitan akan timbul adalah menentukan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai. Ketidakjelasan biasanya berangkat dari proses penetapan kebijakan. Ini adalah permasalahan yang terjadi dalam evaluasi kebijakan. Kedua adalah kausalitas, yaitu terdapatnya kesulitan dalam menentukan kausalitas antara tindakan-tindakan yang dilakukan, terutama dalam masalah-masalah yang kompleks. Seringkali ini ditemukan suatu perubahan terjadi, tetapi tidak disebabkan dari suatu tindakan atau kebijakan. Lalu ada permasalahan dampak kebijakan yang menyebar. Tindakan-tindakan kebijakan mungkin mempengaruhi kelompok-kelompok lain selain kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini sebagai akibat dari eksternal atau dampak yang melimpah, yakni suatu kelompok, yakni suatu dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan atau kelompok selain mereka yang menjadi sasaran kebijakan. Lalu kesulitan yang terjadi itu adalah kesulitan dalam memperoleh data. Kekurangan data statistik dan informasi lain yang relevan dalam menghalangi para evaluator untuk melakukan evaluasi kebijakan. Jadi diperlukanlah data statistika. Resistensi pejabat. Para pejabat pelaksana program mempunyai kecenderungan untuk tidak mendorong studi-studi di evaluasi, menolak atau malah justru menolak memberikan data atau tidak menyediakan dokumen yang lengkap. Hal ini juga merupakan masalah yang terjadi dalam suatu evaluasi kebijakan. Kemudian evaluasi mengurangi dampak. Berdasarkan alasan tertentu, suatu evaluasi kebijakan yang telah dirampungkan mungkin saja diabaikan atau dikritik sebagai evaluasi yang tidak meyakinkan. Hal inilah yang mendorong mengapa suatu evaluasi kebijakan yang telah dilakukan tidak mendapatkan perhatian yang sebagaimana mestinya, bahkan diabaikan meskipun evaluasi tersebut benar. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan ini harus segera dipecahkan. Jadi pemerintah baiknya itu sudah ada bekerja sama dengan pihak-pihak di mana tempat kebijakan itu akan dilaksanakan. Baik, demikian presentasi dari saya tentang implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.